Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas semua jaminan hidup yang ditetapkan untuk kita masing-masing, yang semua maha sempurna, tidak ada satupun yang sia-sia, dan mudah-mudahan bekal itu cukup untuk kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka menjadi hamba Allah, mengabdi, beribadah, dan kelak kita akan ditetapkan oleh Allah Ta'ala bisa pulang kembali ke tempat asal kita, yakni di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian rahmati Allah, insyaallah jenengan saya ajak untuk satu persatu, alinea per alinea, halaman per halaman, membahas kitab Uddatus Sabirin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau dalam versi terjemahnya yakni bekal untuk orang-orang yang sabar. Ada yang diterbitkan oleh Kisti Pers dan ada yang diterbitkan oleh Al-Abror dengan judul Sabar dan Syukur. Jadi Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitab ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, akan dibahas sampai dengan 25 bab yang khusus membahas tentang seperti apa kita nanti diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sabar. Ada pembagian istilah sabar, ada penjelasan tentang tingkatan kesabaran, ada yang menjelaskan tentang sabar kepada orang yang terpuji dengan orang yang tercela, dan sampai dengan sabar yang paling sulit itu seperti apa. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini memang lebih banyak menyentuh dalam karya-karyanya terkait dengan hati, sehingga dalam satu alinea disebutkan oleh beliau dalam muqaddimah kitab itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran itu laksana kuda pacu yang tak pernah tergelincir.
Beliau mengistilahkan sabar itu seperti kuda pacu yang tidak pernah tergelincir, anak panah yang tak pernah meleset, tentara yang tak pernah terkalahkan, benteng kokoh yang tidak dapat dihancurkan. Sabar adalah saudara kandung kemenangan. Makanya akhir surah Ali Imran sering kita diingatkan sabar itu tiada batas. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi sampai diistilahkan itu bahwa orang yang sabar itu nanti akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan pasti akan ada atau diraih oleh seorang yang sabar. Maka ada akhir kata wabasyiris sobirin. Busra, basyira, kalimat kabar gembira itu akan didapat oleh orang-orang yang sabar. Nanti perbab kita akan bahas. Nah, solusi datang setelah masalah, kemudian jalan keluar itu hadir setelah kesulitan, itu dari orang-orang yang sudah melewati sabar ini. Makanya sabar ibarat anak panah yang tidak pernah meleset, itu artinya tidak boleh nyimpang kanan, tidak boleh nyimpang kiri, tidak boleh kenceng, tidak boleh kendor. Bahasanya tidak pernah meleset, ibarat kuda pacu yang tidak pernah tergelincir. Mulai start kuda itu dipacu, dia akan mengantarkan sampai finish, bahasanya begitu. Nah, ini yang kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kalau seandainya sabar itu adalah temporal, atau boleh dikatakan ya kalau lagi waktunya kita sabar, kalau lagi niat iman naik kita sabar, kemudian kalau iman lagi nurut iman lagi menurun kita tidak sabar, maka tidak seperti itu. Artinya nanti perlu tahapan dari awal seperti apa. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Jauziyah mendefinisikan kata-kata sabar itu sebagai istilah al-man'u. Bapak-Ibu sekalian, sabar itu diartikan sebagai melarang. Selama ini kayak ada hubungannya. Kenapa sabar itu diterjemahkan sebagai melarang? As-sabru ay al-man'u. Atau kemudian dalam istilah lain juga disebutkan menahan. Satu melarang, satu menahan. Apa arti daripada kata sabru itu sebagai kata menahan atau melarang? Ternyata dalam istilah atau definisi secara panjang, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sabar itu menahan jiwa untuk tidak sedih. Sedih itu boleh, tapi kalau kemudian sedih itu nanti menjadi sesuatu yang menurunkan dan mengurangi iman, padahal ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak boleh la khaufun, tidak boleh khawatir atau takut, wala yahzanun, dan tidak boleh bersedih. Makanya kalau kemudian dikatakan dalam istilah sabar itu berarti menahan jiwa untuk tidak bersedih. Bukan sedih itu harus dihilangi, bukan sedih itu keluar dari tabiat manusia, tidak. Tapi jangan sampai sedihnya nanti itu mengarah kemana-mana sehingga seolah orang sedih boleh
tapi sedihnya itu sedih saya. Kenapa Allah memberikan saya begini? Sedih saya itu iya. Bahkan Nabi SAW pada saat kehilangan sang putra, yakni Ibrahim, dari ibu Maria Al-Qibtiyah, di usia ada yang menyampaikan 16 bulan, ada yang menyampaikan 15 atau 19 bulan. Beliau pada saat memakamkannya atau menyelenggarakan jenazahnya netes air mata. Langsung oleh sahabat, wahai Rasul, apa ini? Netes mata itu ditanyakan. Padahal materi sebelumnya, jangan sampai orang mendapatkan musibah itu, bahasanya apa? Yang dilarang itu niyah. Jangan sampai menampakkan sikap yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sedih ternyata. Maka Nabi menjawab, ini adalah rahmat. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, tidak akan dikasih sayang. Maka tidak boleh orang itu apa? Tego. Bahasa Indonesianya tego itu apa? Mentolong. Bahasa persamaannya mentolong. TK enggak, kurang masuk apa ya istilahnya, mentolo itu tadi, kelewat. Jadi dia itu enggak punya ya kasih sayang. Binatang saja enggak bisa kemudian dibunuh secara ya kan. Serta-merta kita bisa membunuh binatang, dibunuh seenaknya, enggak bisa. Ka'ahsinud dzabah, kalau kita menyembelih, nah ini kan, kalau kita menyembelih apa bahasanya? Baguskan cara menyembelihnya. Satu, ndak stres, caranya yang cepat mati, jangan dipingsankan, biar yang haram itu keluar semua. Itu tugasnya Juleha, tim Juleha, juru sembelih halal. Nah, hadirin sekalian, jadi sabar itu nanti jiwa yang nanti akan bergejolak, sedih pada saat dia mendapatkan sesuatu yang ya membuat ia kecil hati atau membuat sesuatu yang diinginkan tidak tercapai. Maka sabar ini benar-benar menjadikan jiwa untuk tidak bersedih. Bahkan tidak hanya itu, tidak juga menjadikan jiwa berputus asa. Nah, ini berarti disebutkan kalau bahasa bersedih dan berjiwa itu amalannya hati, amalan jiwa. Putus asa itu tidak bisa diucapkan. Orang mengucapkan bisa jadi macam-macam rangkaian katanya. Tapi kalau orang putus asa itu munculnya dari hati. Makanya iman itu disatukan al-i'tiqad fil qalbi. Jadi ketetapan yakin dalam hati. Kemudian al-qaul di lisan. Jadi hati itu mengirimkan sinyal perintah untuk terucapkan. Wal amalu bil arkan, dan seluruh tubuh harus membuktikan dengan amal perbuatan. Nah, dari sini sedih, putus asa itu merupakan amalan-amalan hati yang dengan sabar itu maka orang ketika menjumpai, menemukan, menghadapi apapun kondisi keadaan dalam hidupnya, maka tidak boleh bersedih. Bahasanya pokoknya tidak boleh bersedih. Allah takhafu wala tahzanu. Sudah dilarang. Allah takhafu wala tahzanu, jangan bersedih. Makanya sampai Dr. Aid Al-Qarni menyebutkan macam-macam itu disebutkan dengan satu judul kitab, La Tahzan. La tahzan, jangan bersedih. Jadi bahasanya apa saja sudah jangan bersedih. Sampai pada kata andaikan kita harus dipisahkan. Bahasa dipisahkan apa? Ruh dan jasad ini janganlah bersedih. Karena roh dan jasad ini nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saatnya.
bahasanya begitu. Apalagi yang bersifat lainnya. Nah, tidak hanya itu, Imam Ibnu Qayyim menuliskan bahwa as-sabru itu juga menahan lisan untuk tidak mengeluh. Jadi kalau tadi itu jiwanya tidak bersedih, tidak putus asa, lisan ini tidak boleh ngeluh. Ngeluh itu komentar negatif. Kalau komentar positif bisa dikatakan ngeluh. Lampunya kok padam temen, itu ngeluh ya? Lampunya kok terlalu kan bahasanya, padang temen kan terlalu, berarti dia tidak bisa menerima. Tapi kalau itu pujian, makan saya kok terlalu kenyang, itu negatif apa positif? Negatif. Jadi kalau mengeluh itu ya apa mengeluh? Mengeluh yang positif itu ya Pak? Enggak ada ya. Jadi mengeluh yang positif. Pak, uang belanjanya kebanyakan. Itu positif apa negatif? Enggak ada ngeluh. Makanya sabru itu adalah menahan lisan untuk tidak mengeluh. Makanya sampai ada kata ucapan para nabi itu kalau dapat nikmat hadza min fadli rabbi. Cuma enggak sampai situ, liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia Allah. Nah, karunia Allah ini akan bisa menjadi ujian dalam hidup. Apakah nanti saya berhasil ketika saya diberi karunia Allah ini menjadi hamba yang syukur, atau malah sombong saya kufur? Kalau enggak saya enggak mungkin bisa. Kalau enggak begini enggak mungkin ini didapat. Siapa lagi kalau dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terucap dari perkataannya iblis, ana khairun minhu. Jadi ucapan itulah kemudian yang menjadikan seluruh tubuhnya bergerak menentang, menghalangi. Maka berikutnya, serta tidak menahan tangan untuk tidak menampar pipi, merobek pakaian dan semisalnya yang masuk dalam istilah niyahah itu. Satu, pada saat kita mendapatkan sesuatu yang mungkin bahasa kita itu adalah yang selama ini kita mintakan perlindungan, yang kita tidak mau mengalami, atau apapun yang kita sebenarnya tidak berkenan, tapi itu terjadi, maka sabar itu menjadikan hati tidak bersedih terhadap apapun yang luput. Makanya dalam al-hadits, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar engkau tidak putus asa apapun terhadap apapun yang luput. Pasti saya jenengan semuanya punya sesuatu yang saya jenengan tidak mau, yang saya jenengan tidak pengen, tidak mau, tidak pengen, tiba-tiba terjadi. Sabar hadir, lurus, tidak boleh nyimpang kanan kiri, maka menjadikan jiwa tidak mengeluh, lisan tidak juga mengucapkan kata-kata keluhan itu, sampai dengan anggota tubuh ini benar-benar menyatakan menerima. Apalagi sampai kemudian senang. Makanya Nyun Sewu, Nabi SAW memberikan jaminan atau memberikan semangat, siapa yang saat ditinggal oleh orang-orang yang tercintanya mengucapkan dua kalimat ini, Allah akan bangunkan rumah di surga. Orang yang tercinta dipanggil menghadap kembali kepada Allah, yang pertama kata-katanya adalah alhamdulillah. Siapa yang ditinggal orang tercinta kemudian dia mengatakan alhamdulillah, bojoku mati. Bukan begitu, awas. Kemudian baru innalillah. Maka kata Nabi SAW,
sampaikan kepada hambaku yang berucap ini bahwa dia akan dibangunkan rumah di surga. Apa maksudnya? Pada saat dia bersedih, orang yang tercinta dipanggil, diambil darinya, alhamdulillahnya ini mantap. Alhamdulillah, saya sendiri yang mendampingi Bapak saat wafatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahnya apa? Saya menyaksikan bahwa akhir hayat Bapak benar-benar dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dari tanda-tandanya, alhamdulillah, mantap hati saya. Ini yang selama ini beliau cita-citakan. Nah, alhamdulillahnya di situ. Bukan alhamdulillah ingin berpisah, ingin nggak bersama. Alhamdulillah, bojoku mati wis gak ngerti wis. Alhamdulillah, gak soro. Bukan begitu. Artinya alhamdulillahnya ini sebagaimana Ibu Khamsah dalam ceritanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kalau dalam judul tulisannya kan Ibunda para Syuhada ceritanya. Ternyata Ibu Khamsah ini punya 4 anak laki-laki yang sejak mengandung itu terucap pada saat ada peperangan, beliau yang mengantarkan untuk melatih, dan beliau yang mengantarkan pada medan peperangan, dan beliau yang mencari jasad keempat anaknya saat gugur menjadi syuhada. Saat beliau menemukan keempat jasadnya menjadi syuhada, beliau sujud syukur dalam kisahnya itu, kemudian berdoa kepada Allah, wahai Allah, ini yang kami cita-citakan sejak mengandung mereka. Punya 4 loh. Padahal 1 saja bisa ngajak 70 anggota keluarganya, Mas Yusuf. Punya 4. Bukan gelisah atau sedih, ngeluh, ingin berpisah, enggak. Tapi justru perpisahan itu disiapkan. Bahwa ini yang kami cita-citakan sejak mengandung mereka. Ngandung, disiapkan untuk bisa gugur dalam menjadi seorang yang mati syahid. Masya Allah. Nah, kadang-kadang kita anak rada jauh gitu aja sudah jatuh katuan rasanya sedikit ibu bapak ibu ya apa nek butuh gitu. Padahal nanti kita akan dapat pelajaran pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah mengirim sang ibu dan bayinya itu di tanah haram, jaraknya kan 2135 km dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, dipisah. Makanya ini ibu harus menjadi ibu yang hebat, karena Nabi Ismail itu tidak ditemani ayahnya karena iman tadi itu. Nah, oleh karena itu perubahan bentuk kata kerja sobaro, yasbiru, sobron menjadi salah satu istilah di dalam Al-Quran dengan kata-kata isbiru, bersabarlah, sesungguhnya engkau nanti akan bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin, Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalimat ini kemudian oleh Imam Ibnu Qayyim dijabarkan. Satu contoh, sobartur rajul, berarti saya membunuh orang itu dengan cara menahannya, atau saya menahannya untuk dibunuh oleh orang lain. Kalimat sobar menjadi kalimat yang ketika orang itu melakukan atau bertindak sabar, maka bagaimana makna daripada menahan tadi itu supaya benar-benar tidak lepas. Jadi kalau tadi itu sobartu ar-rajul, saya membunuh orang itu dengan cara menahannya. Artinya jangan sampai peristiwa pembunuhan ini dalam kata, bukan makna membunuhnya, bukan perintah membunuhnya, bukan, tapi dalam istilah kata,
Gimana caranya tahan orang itu sampai benar-benar terbunuh. Jadi kalimat sabar itu gimana caranya sampai tujuan sabar itu benar-benar tercapai. Jadi bukan saya sabar. Makanya nanti ada kisah seorang ibu yang ditinggal mati putranya, ya, kemudian saat itu bersedih dengan mengucapkan kata-kata, dari belakang Nabi SAW mengingatkan, isbiri, bu, sabar. Tanpa melihat itu siapa, emosi kemudian dikedepankan dengan bahasa macam-macam. Iya, sampai yang tidak punya anak, saya bagaimana bisa sabar, ini anak saya satu-satunya, ini harapan saya dari. Oleh Nabi SAW saat itu kemudian ditinggal pergi. Ini ada tips bahwa orang yang emosi itu jangan diladeni. Bahasanya Nabi diamkan, pindah tempat. Kalau pindah tempat tidak mungkin, ya sudah, diam saja di situ. Orang emosi itu kadang-kadang minta ditunggui dan minta diiyakan. Sudah itu saja. Kalau saya jenengan tidak kuat, ya pindah daripada, tapi diamkan. Nah, oleh Rasulullah SAW kemudian ada sahabat yang menegurnya. Tidakkah engkau bisa bersabar? Kenapa? Yang mengingatkanmu tadi itu adalah Rasulullah. Benar Rasulullah. Akhirnya didatangi, wahai Rasul, saya sabar. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sabru inda sodmatil ula. Bu, sabar itu pada hentakan, pada kejadian pertama tadi itu. Jangan nunggu kok nggak ketemu barang saya yang hilangin sampai 1 bulan, nggak ketemu itu pusing itu, ya saya sabar, telat. Sabar itu pada saat kita tidak mau terjadi sesuatu dan kejadiannya itu tidak diperkirakan, sudah diperhitungkan sedemikian rupa kok tetap terjadi, ya sudah. Inna idza asobatum musibah innalillah itu berarti la haula wala quwata illa billah. Sudah la haula wala quwata, enggak mampu sudah. Sebagaimana kita lahir dalam posisi masing-masing saya dengan jasad ini, dengan jenis ini, dengan nama ini, dengan sesuai dengan kapasitasnya. Kita tidak pernah protes dan tidak boleh protes. Enaknya jadi jenengan. Apa mau tukar? Saya jenengan jadi saya, nggak bisa. Bahasanya begitu. Maka ketika sudah seperti itu, innalillah itu sudah. Ibarat kita, andaikan ini kita anggap sebagai milik dan kepunyaan kita, ternyata kita nggak boleh menganggap itu milik kita. Saat ini kemudian sang pemilik kemudian mengambil, ya sudah. Satu. Yang kedua, ternyata semua ini kita tidak ikut punya. Aturan apapun yang ditetapkan telah ditulis oleh yang punya. Jadi kita tidak berkapasitas apa-apa. Yang kedua, wa inna ilaihi rajiun itu nanti di sana nanti akan ada sesuatu. Makanya ada doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, dengan datangnya musibah ini beri kami pahala sebanyak-banyaknya dan beri ganti yang lebih baik. Beri pahala dari kejadian ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya rojiunnya kita nanti itu bahwa apapun yang hari ini terjadi pada kita harus ditahan, sabarnya ditahan sampai benar-benar maksimal nyampe tujuan, supaya nanti rojiunnya kita dapat. Karena kalau sampai rojiunnya kita tidak dapat, berarti yang hari ini sedang kita alami tidak mencapai tujuan. Makanya inilah yang kemudian dibahasakan menahan itu. Jadi jangan sampai kemudian orang yang menahan untuk dibunuh itu lolos dengan kata-kata sabar tadi itu. Sabar tu rajulu, saya tahan orang laki itu, saya membunuhnya. Berarti ditahan sekuatnya, ditahan sedemikian rupa sampai benar-benar berhasil dibunuh. Artinya apa? Kalau sabar itu tidak dilakukan sebagaimana istilah sabar itu, maka sabar tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kesabaran. Makanya sampai Nabi Yunus alaihissalam pada saat tidak sabar untuk menghadapi umatnya, kemudian pergi meninggalkannya, kemudian mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau langsung sadar diri, minta ampun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin.
Jadi menjauh menghadapi orang yang berbagai macam persoalan ada, kemudian menjauhkan diri, ambil amannya itu tidak boleh. Saya pindah wis timbangannya ketemu wong wis ruwet bisa ngalah nyingkrik kita, nggak benar. Jadi harus dihadapi. Gimana caranya? Kita punya kapasitas ilmu, kita punya pengalaman, gimana caranya menghadapi orang itu. Nggak bisa sekarang ya besok. Makanya sampai Nabi SAW dalam kisahnya nih, ya kan, sampai malaikat pun memberikan tawaran, apakah perlu kami kirimkan, kami angkat bukit itu untuk ditimpakan kepada mereka. Jawabannya Nabi apa? Mereka begitu itu karena mereka belum tahu. Kalau mereka tahu pasti nggak begitu. Diambil salahnya. Kalau mereka tahu pasti nggak begitu. Coba kepada saya jenengan, orang yang berbuat salah kepada kita, kalau kita sikapi dengan sikap ini, mereka berbuat seperti itu karena nggak tahu. Kalau tahu pasti nggak berbuat begitu. Kira-kira memisahkan diri atau tetap mendekati orang yang error itu? Orang yang error tadi kepada kita itu macam-macam errornya itu. Kalau disikapi mereka begitu itu karena nggak tahu. Justru kita yang tahu, kita yang harus lebih memaklumi posisinya. Gimana caranya mereka lambat laun semakin tambah tahu. Jadi nggak bisa. Makanya sabar itu ringan di lisan, berat di perbuatan. Sabar ya Pak, sabar. Ngomongin tok sabar nih gue enteng. Kalau nggak enteng di lisan, itu nggak namanya sabar. Makanya sampai dalam istilah masburoh, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan masburoh, tetap dari kata-kata sabar adalah sumpah yang diucapkan oleh orang yang ditahan agar mau bersumpah. Dalam hadis Nabi melarang memakan al-masburoh, yaitu kambing atau ayam atau sebagiannya yang diikat lalu dipanah lalu dilempari batu sampai mati. Dari kata-kata sober, tidak boleh begitu. Tidak boleh makan masburoh. Dari kata-kata sober. Kalau tadi itu menahan, sober turrojulu, di mana orang itu ditahan sampai benar-benar dibunuh. Kalau ini ada istilah lagi al-masburoh. Nabi SAW mengatakan jangan makan al-masburoh. Masburoh itu apa? Binatang yang mau dimakan tapi disiksa dulu, jadi sampai mati. Dan ada loh sekarang itu goreng ikan tapi yang digoreng itu ekornya tok, kepalanya dibiarkan ngop itu. Katanya buat selera. Ya, apa ini? Pasti orang itu tidak iman itu. Pasti orang itu tidak iman. Walaupun bangkainya ikan itu halal, tapi ya jangan begitu. Ya, makanya sampai mohon maaf, hati-hati penyembelihan nanti kata Nabi SAW, bagian binatang yang masih hidup, bagian tubuh binatang yang terputus, terpotong, lepas dari tubuh, saat binatang itu masih hidup dihukumi bangkai. Makanya dari Juleha disebutkan, pastikan sebelum dikuliti, pastikan sebelum dipotong-potong, benar-benar binatang ini mati. Caranya, salah satunya caranya, matanya sentuh dengan jari, tek, tek, tek. Kalau ada kejut berarti masih hidup. Atau yang kedua pakai pisau, kan berkuku dua istilahnya itu ya. Jadi di tengah kukunya ini pakai pisau, ujungnya ini kalau kejut berarti masih hidup. Kalau masih kejut berarti masih hidup. Kalau masih hidup kemudian dipotong kepalanya, dipotong kakinya, dikuliti, dilepas bagian tubuhnya, semua dihukumi bangkai. Jenengan bayangkan, bagi kurban berstatus coba. Saya begitu. Makanya oleh Nabi SAW dikatakan jangan. Kenapa? Ayam atau kambing yang diikat lalu dilempari sampai mati, itu menunjukkan bahwa masburoh itu tindak perbuatan yang sampai mati. Jangan lihat di tayangan binatang makan binatang itu. Wah, itu kan begitu. Hanya saja binatang tidak ditetapkan amalan perintah. Mau dia
membunuh, makan meskipun saat itu hidup, ya memang binatang. Tapi kita enggak. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam istilah sober tadi itu ada istilah masburo, itu adalah binatang yang diikat, dipanak, dilempari batu sampai mati, kemudian dari hasil itu binatangnya kemudian dimakan. Maka Nabi menyatakan ini termasuk makanan yang haram. Kalau dalam bahasa Qur'annya bukan yang disembelih, bukan yang disembelih. Jadi makanan sembelihan harus mati dalam posisi tersembelih. Ada pula pendapat yang berkata bahwa sober itu adalah as-sayyidah, yakni kesulitan, atau dalam istilah lain juga diartikan sebagai al-quwah, kekuatan. Contoh as-sabr lid-dawa. As-sabr lid-dawa, yakni bersabar dalam mengkonsumsi obat. Saking pahitnya obat itu dan tidak disukai, tapi tetap harus jadi sabar itu walaupun pahit terus. Obat pahit, sabrul lidawa, sabar dalam minum obat itu karena pahit kemudian diganti yang manis, atau tetap pahit itu dimasukkan. Bahayanya begitu. Makanya kalau kita memaknai nanti sabar itu jadi mau macam-macam. Jadi sabar itu nggak bisa kemudian sebelah mata saya sabar. Sabar dari satu sisi ternyata rasanya pahit. Sabar tadi kalau bahasa tadi kau terus walaupun dikaya apapun nggak boleh sampai berhasil. Bahasanya begitu. Yang kedua tadi jangan sampai kemudian lepas. Nah, yang ketiga, sabar lidawa ini adalah orang ketika mengalami sulit beserta segala kesengsaraannya, maka ketika dia benar-benar berhasil itu, dia akan lewati satu persatu kejadian itu. Makanya sampai am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah sudah merasa masuk surga? Apa sudah merasa masuk surga? Apakah sudah yakin kalau ini jadi ahli surga? Padahal menurut Allah belum nampak dari diri kita ini jihad. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Pengorbanan kita belum nampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanannya. Padahal jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Apapun yang kita miliki kerahkan semuanya. Para sahabat itu tidak hanya biayanya, tapi orangnya juga berangkat. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu selalu membiayai peperangan, baik itu kendaraannya, persenjataannya, sekaligus konsumsinya, peralatan apa, perbekalan makannya untuk seluruh pasukan. Dan beliau pun berangkat. Bukan sampai berangkat tuh aku deh, omah, bahasanya gitu. Enggak. Makanya di sini ketika wayak lama sobirin belum nampak bahwa orang itu sudah benar-benar melewati. Makanya sampai kemudian pasukannya Panglima Tolib pada saat diseleksi oleh Allah, padahal Panglima Tolib ya kan, harus menghadapi pasukannya Jalut ya kan, dengan doa apa? Rabbana afrigh alaina sobro wa tsabbit aqdamana. Afri alaina sobro, ini terus ya kan? Ternyata apa? Padang pasir panas terik. Ini pada orang sudah dari awal ini udah cocok ini kalau Panglima Tolut ini nggak cocok ya, dari segi kekayaan nggak cocok, dari segi nasab nggak cocok. Padahal ini yang kemudian ditetapkan oleh Allah. Mereka sudah nggak yakin, nggak mau. Ternyata di tengah-tengah perjalanan diuji dengan panas, kemudian ketemu dengan air sungai. Bahasa panglimanya, hanya orang-orang yang ngambil seteguk, seciput kedua tangannya lah yang akan menjadi golonganku, yang berlama-lama tinggal terus sampai kemudian tinggal sedikit.
tinggal sedikit berhadapan dengan pasukan yang jauh lebih besar. Ini kalau tidak mentalnya mental sober tadi itu melewati, maka disebutkan oleh Allah Ta'ala kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Biiznillahnya ini dia wayak lama sobirin. Dia setelah bersabar melewati tahapan-tahapan bahasa ini tadi. Jadi walaupun pahit itu harus terus. Walaupun tidak enak minum obat, tindak medis itu kalau tidak enak jangan dihentikan di tengah jalan. Ibu harus apa itu yang pakai selang dikeluarkan dimasukkan lagi itu kan cuci darah itu ya, cuci darah itu. Orang cuci darah itu darahnya dikeluarkan masuk mesin kemudian dimasukkan ya 4-5 jam. Dia tidak kuat 1 jam, apa kemudian langsung dicopot? Nah, dicopot sebagian darahnya masuk mesin, kira-kira nah, bahasanya begitu. Seneng tidak seneng, enak tidak enak, lanjutkan sampai selesai, bahasanya begitu. Seneng tidak seneng, enak tidak enak, sabar itu lanjutkan sampai selesai. Makanya saya penjelasan tidak boleh tidak sabar. Makanya hidup ini nanti berakhir dengan busro, menggembirakan, wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan kabar surga, dengan kabar surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nanti orang yang sabar itu diberikan pengembalian, diberikan balasan apa? Unlimited. Bighairi hisab. Tidak ada hitungan. Nah, itu yang kemudian bagaimana bisa mendapatkan pahala yang tidak berbatas, tidak terhitung ya, karena dia telah melewati tahapan-tahapan yang harus dia tetap jalankan walaupun itu tidak enak dirasa. Tidak enak dirasa maka tetap harus sabar. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebagian daripada beberapa pengertian awal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bab pertama. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada bab berikutnya tentang hakikat sabar itu dan pendapat para ulama tentang sabar itu seperti apa. Jadi sabar pokoknya semua sabar. Ya, yang mudah-mudahan saya jenengan ujung akhir dari pembahasan ini menjadi orang-orang yang sabar sebagaimana makna dan konsepnya, tidak sabar menurut persepsi kita masing-masing. Saya ini sabar, kalau nggak sabar entek sampai, nah itu namanya nggak sabar. Kadang-kadang begitu, ya kan? Sabar tapi ketika disalib dikasih langsung, wah akhirnya dikejar, sabar saya. Nah, apa ya seperti itu. Nah, nanti kita lanjutkan pada bab berikutnya insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita sabar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar Allah karuniakan pada kita semuanya. Pada hari itu terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.